coba nanti mau ke makam Mas Narko yang dulu memang pernah membawa saya untuk bisa kerja di RWS. Beliau adalah sing dulu memang betul-betul yang membawa saya yang seperti ini, kawan-kawan. Nanti seperti apa makamnya ada di sana di Kelurahan Merican dekatnya pabrik gula. Sebentar saya mau beli kembang dulu. Ya sudah beli kembang di Pasar Bandar. Ini tadi sebenarnya ini adalah tradisi, tinggal kita yang penting kan doanya untuk beliau yang sudah meninggalkan kita semua. Langsung ke makam Merican. Ya, kita sudah nyampe di makam Kelurahan Merican, Kota Kediri. Ini adalah makam beliaunya Mas Koko Sunarko, dulu penyiar RWS di tahun 2000-an. Ini makamnya. Lihat. Beliau ini adalah yang selalu membimbing saya ketika mulai dari nol, mulai pekerjaan yang mungkin di lapangan-lapangan, akhirnya diajak masuk ke RWS yang sebelumnya perjalanannya sangat jauh. Saya wafat pas ketika itu Kamis malam Jumat. Saya waktu itu masih tugas untuk wayangan, acara wayangan di RWS tahun tanggal 14 Mei yang tahunnya 2004, pas malam Jumat sore ya. Akhirnya saya dengar kabar itu malam hari, langsung sepaginya saya ikut acara. Saya berdoa dulu. Ya, habis nyekar ke almarhum Mas Koko Sunarko atau Mbah Bagong, kawan kan. Ini penyiar di tahun 2000-an. 90 juga masuk sebenarnya. Ini memang yang membawa saya di radio ini. Dulu memang saya sebelum masuk radio memang selalu diajak dari show-show kemana-mana gitu ya, mungkin sebagai untuk peralatan dan lain sebagainya, tapi disitulah ilmu yang mungkin saya dapatkan dari beliau. Nah, usut punya usut mungkin sebenarnya di tahun 94 kalau nggak salah, 94 sebenarnya sudah masuk di RWS tahun 94. Itu sudah masuk, lulus sekolah SMA, mau kuliah nggak ada biaya, jadi ya terus sama Mas Narko itu dimasukkan di situ, dan itu pun bukan langsung siaran seperti ini, masih saya harus melewati ibarat kata sing soro-soro dulu, tapi beliau luar biasa bagi saya karena ketika saya tahu belum bekerja setelah sekolah, beliau mengajak saya untuk kemana-mana selalu, mulai dari pegunungan sampai desa-desa untuk show-show-nya seperti itu. Memang di tahun 90-an ya acara-acara seperti dangdutan, ludruk itu luar biasa, seperti masih zamannya dulu itu Bagio, Irun, itu yang dulu luar biasa, itu mesti saya diajak kemana-mana. Kalau karena mungkin jaga tiket itu, atau mungkin peralatan wirawiri kemana-mana, kadang di atas gunung ya, itu kenangan saya sama beliau. Dan akhirnya dibawalah saya ke RWS, mau tahu di RWS itu kerjanya seperti apa.
pertama kali saya masuk di RWS ini, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu. Anda mungkin belum ada yang belum tahu seperti apa saya di sana. Sebenarnya saya sudah masuk di RWS itu mulai tahun 94. 2 tahun berikutnya, mungkin 2 tahun atau setengah tahun saya pindah radio. Terus 2 tahun lagi, oh ya mungkin 95 saya 97, soalnya mulai awalnya AM ke FM itu berarti bener saya mungkin di antara 94 95 di situ saya terus pindah ke radio lain, terus balik lagi ini mungkin tahun 99 di RWS. Yang lebaran mesti nyekar ke Mas Narko. Ini saya tahu memang rasanya bagi saya sendiri ini pribadi saya luar biasa yang luas seperti ini. Iya, kawan-kawan mungkin jangan lupa, nggak usah kawan-kawan jangan lupa saya coba kembali ke tahun 94 pertengahan 95. Saya masuk di RWS ini, Mas Narko sudah ngomong sama saya, "Bud, ada enak kerjaan di RWS gelem." Nah, seperti itu. Tapi dalam hati kecil saya memang mau, soalnya apa? Daripada di rumah, kan biasanya kalau ikut event-event Mas Narko seperti itu kadang ada, kadang tidak. Tapi sering kalau zaman dulu tahun 95 94 sering. Nah, cuman saat itu langsung saya bilang, "Ya, saya sendiri tidak tahu pekerjaannya apa." Soalnya saya juga masih buta di radio, nggak ada ilmu sama sekali. Ternyata ini dikasih tahu jadi OB. Ya, saya Mas Narko bilang, "Jadi OB kamu nggak izin dah." Terus saya nggak ada kalimat nolak dah. Nyapa Mas izin? Yang penting bekerja. Nah, di situ saya tiap hari itu ya itu yang kalau dulu memang di RWS UB itu nggak pulang, tidur di RWS. Ya, apalagi memang kalau dulu itu saya kan tinggal di Mas yang rumahnya dekat sama Mas Narko, ya masih family. Cuma gak izin ndak, nyapa tuh Mas izin ndak. Itu mulai saya masuk. Nah, dan kalau hobinya sekarang itu di RWS kan jam 8 berangkat, jam 5 pulang. Kalau saya dulu tidak tidur di situ. Nanti sewaktu-waktu dapat telepon itu dari bos, itu mesti saya harus siap. Nah, tidurnya di situ nanti akan saya kasih tahu tempat tidur saya di mana, dan saya itu harus standby di situ. Tapi kalau malam itu biasanya saya itu tidak tidur langsung. Ada yang siaran malam itu, kalau nggak salah itu bagian penata musik juga siaran Mas Heri. Saya itu belajar dari situ, diajak caranya dikasih tahu siaran untuk operator dan lain sebagainya, berawal dari situ. Jadi tiap malam kalau dulu jam 10 itu mesti ada acara tebak jitu. Itu saya mesti nggak tidur menemani penyiar yang di situ. Nah, pengundian dan lain sebagainya. Tapi kalau saya itu sore itu kadang yang paling berat itu kalau sore itu biasanya harus standby, dan bapak pimpinan itu mesti suruh saya beli apa-apa. Nah, di situ waktu itu pun banyak di situ kan kendaraan. Memang kalau zaman dulu semuanya dapat fasilitas kendaraan di situ. Cuman di situ saya masih pertama kali belum berani pakai. Ada sepeda pancar, pakai sepeda pancar. Beli apa-apa pakai sepeda pancar. Beli apapun, kalau saya yang masih ingat itu suruh beli nasi pecel. Nah, beli nasi pecel ini bos sudah bilang jam 5, saya itu bawa sepeda itu wajib lama menyusuri. Biasanya di jalan, kalau nasi pecel itu kadang di Jalan Dewo, kadang yang di jalan dekatnya Ramayana itu, Bener Sudirman situ. Nah, itu sampai lama. Bukannya saya langsung masih munyer lagi, belum tahu, soalnya masih baru, belum tahu. Lah, bos sendiri ya nggak apa-apa, nunggu terlalu lama. Mungkin sudah beli yang lainnya saya nggak tahu, tapi tetap saya antar ke rumahnya. Tapi nggak apa-apa selama. Nah, terus kalau malam itu nggak tidur, belajar terus
belajar. Terus kebetulan mungkin mau perpindahan itu, perpindahan ke FM itu ada juga jasanya yang luar biasa, Pak Widi. Sekarang saya dengar sudah almarhum. Itu Pak Widi itu orangnya juga luar biasa, orang Bandung, tapi yang peralihan AM ke FM itu semuanya untuk pirantinya beliau yang nyeting. Tapi kalau saya malam itu saya menemani dia, beliaunya menemani sambil belajar. Itu peralatan baru itu kalau nggak salah dari Made in Italy po Amerika itu datang set baru. Saya masuk di situ, Pak Widi sudah bilang, wes kamu belajar gak apa-apa. Nah di situ saya belajar. Cuman pengoperasian itu aja, pengoperasian lah. Ini yang paling saya masih ingat. Malam hari biasanya itu bahasanya itu memang kalau dulu sering, tapi sekarang kan delalah saya pengoperasian gitu. Peralatannya baru, harganya mahal. Beliaunya datang. Apa yang terjadi? Saya langsung, "Bet, kamu kenapa?" Nah, ya mungkin ini tadi saya cuma sudah dapat amanah dari Pak Widi tadi. Ini suruh mengoperasikan, mas gak usah dimatikan. Saya tahu kemarahannya beliau mungkin ya sewajarnya karena apa, peralatan baru dan masih pindah dari AM ke FM. Terus saya tutkan bos itu kemana-mana tak eloni. Nah, sudah juga dimatikan, udah sarana-rana. Nah, ya saya nyadari, tapi saya tuh pengen belajar. Terus akhirnya sudah, dah itu aja. Nanti masih ada lagi adegan berikutnya. Bukan adegan, kisah berikutnya. Ketika saya tuh kalau tidak salah tidur di RWS itu 2 tahun apa 1,5 tahun tidur di RWS terus. Jadi di situ jarang pulang. Mungkin kalau pulang itu liburnya pun saya dulu nggak ada. Liburnya mungkin kalau setengah hari Minggu itu baru pulang. Oke, itu aja mungkin sekelumit cerita saya. Mungkin kalau yang berikutnya nanti ke episode berikutnya. Ini kita berbagi pengalaman. Mungkin jangan hanya ketika kita itu sudah di atas kita melupakan yang dulu-dulu. Tetap itu adalah pemicu untuk semangat kita kerja. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa nanti subscribe juga, like di channel Temon Kicir-Kicir. Sekali lagi Temon Kicir-Kicir channel ya, like juga subscribe. Oke, sampai jumpa.